Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bab tasyahhud. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sampai kepada posisi telapak tangan. Sebelumnya kita membahas posisi kaki. Bagaimana posisi kaki saat kita duduk tawarruk. Sekarang kita membahas letak tangan, di mana telapak tangan kita letakkan. Poin yang pertama, kedua telapak tangan di atas paha. Ya, di atas paha. Paha yang dimaksud bukan paha belakang, bukan paha atas, tapi paha dari tengah ke bawah, dari tengah ke arah lutut. Ya, itu namanya tempat paha yang akan kita pakai itu meletakkan tangan. Abdullah bin Zubair berkata, apabila duduk tasyahud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa yadahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra. Ya, jadi di paha walaupun ujung jari ini ya mengenai tepi lutut, itu juga di atas paha. Karena kalau di atas lutut itu begini dia nanti turun. Kalau di atas lutut dia turun jari jemarinya. Kalau di atas paha dia jari jemarinya tidak turun. Ya, boleh jari jemarinya di ujung lutut, boleh juga agak segini, boleh, itu nggak ada masalah. Khusus tangan kanan itu selalu di atas paha. Tangan kanan di atas paha, ya, boleh di sini, boleh mundur dikit, boleh maju dikit, yang penting jangan di sini. Ya, jangan pas di atas ini. Tangan kanan jangan. Adapun tangan kiri, telapak tangan kiri itu yang pertama di atas paha, yang kedua jari jemari menggepal lutut seperti di sini. Yang kedua telapak tangan kiri. Jadi tangan kiri ini boleh dua cara. Cara pertama gimana tadi? Di atas paha, ujung jari tidak apa-apa ke tepi lutut. Yang kedua langsung menggepal aja, langsung menggepal. Ya, kalau kita mau tangan kita diluruskan secara sempurna, itu biasanya kita menggepal, bisa menggepal. Kalau kita mau tekuk sedikit siku kita, maka posisi dia agak mundur, berada di atas paha. Itu dua-duanya benar untuk telapak tangan kiri. Kalau kanan satu tempat, di atas paha saja, jangan terlalu ke depan sampai ke tepi-tepi lutut.
ya, jangan untuk tangan kanan khususnya. Sudah? Posisi tangan jelas. Jadi insya Allah yang kita lakukan selama ini, posisi tangan insya Allah sudah benar. Insya Allah sudah benar, tidak ada masalah. Sekarang cara mengepal dan menunjuk. Cara mengepal, cara menggenggam dan menunjuk. Bagaimana cara menggenggam tangan kita? Yang digenggam yang mana nih? Yang kanan apa yang kiri? Kanan. Kalau kiri terbuka. Boleh menggepal sedikit atau boleh menggepal lutut ya. Boleh menggepal, boleh membuka. Tapi dia tidak pernah begini. Tangan kiri tidak boleh begini. Kalau tangan kanan dia begini, menggepal. Ada juga hadis yang lepas begini. Tapi ana akan bacakan dua hadis yang menggepal, dua-duanya menggepal. Ini yang lebih kuat adalah menggenggam. Kita baca hadisnya. Hadis pertama, caranya adalah mengepal. Mengepal ini menggenggam kelingking dan jari manis. Coba, kelingking ditidurin, digepal, kepal. Seperti ini. Dua, kelingking dan jari manis. Kemudian jari tengah dengan jempol membentuk lingkaran. Ini begini. Ini cara yang pertama. Ulangi. Jari kelingking dan jari manis menggepal. Jari tengah dan ibu jari membuat lingkaran seperti ini. Nih, seperti ini. Ya. Ya, betul. Ya. Udah selesai nomor 1. Udah. Nah, semoga orang-orang yang berlaku tidak adil Allah berikan pelajaran di dunia sebelum di akhirat. Amin. Siapapun yang tidak adil, Allah kasih pelajaran di dunia sebelum akhirat supaya taubat. Amin. 1, 2. Begini. Ini yang pertama. Ini berdasarkan hadis dari Wa'il ibnu Hujr berkata, qabada ithnataini min asabi'ihi. Nabi mengepal 2 jari. 2 jari yang dimaksud di dalam hadis yang lain, maksud 2 jari itu adalah al-khinsar wal binsar, yaitu kelingking dan jari manis, dikepal. Kemudian wahallaqa halqatan. Hallaqa halqatan membuat lingkaran. Kemudian membuat lingkaran dengan jari yang mana? Tengah dan jempol. Wahallaqa halqatan thumma, kemudian rafa'a menunjuk dengan telunjuknya. Ini cara pertama. Cara kedua, mengepal seluruh jari, berarti semua dikepal, tidak ada lingkaran. 1, 2, 3. Sunnahnya di sini ada, ya betul. Sunnahnya ini jempol ini menutup di atas tengah gini, ya, tengah, kelihatan ya. 1, 2, 3, tutup. Nah, biasa seperti kita bertauhid. Normal. Ini cara yang kedua. Ini mungkin kita sering pakai ini sah juga. Ini benar. Berdasarkan hadis dari Ibnu Zubair, beliau berkata, wa asyara bi isbi'ihi sababah. Nabi menunjuk dengan jari telunjuk. Wa wada'a
ibhamahu ala isbi'ihi al-wusta. Ini telunjuk berdiri, kemudian jempol, meletakkan jempol di atas jari tengah begini, seperti kita bersyahadat. Nah, ini cara yang kedua. Bapak-bapak biasa pakai yang mana? Pertama apa kedua? Ya. Mau coba yang pertama? Boleh. Silakan. Yang pertama. Yang kedua. Yang kedua nggak bisa ngintip. Yang pertama bisa ngintip. Dua-duanya sunnah. Perhatikan, dua-duanya sunnah. Nah, sekarang kapan menunjuk? Ini telunjuk nih kapan berdiri? Ya, kita baca di sini. Tidak ada ketentuan khusus dari Nabi mengenai waktu menunjuk jari telunjuk. Jadi yakni tidak ada sahabat yang menyebutkan secara langsung kapan Nabi mengisyaratkan menunjukkan. Beda mengisyaratkan dengan menggerakkan. Nanti kalau gerakin beda lagi ya. Ini menunjuk begini. Ini tidak ada penjelasan khusus menunjuknya. Paham ya? Sehingga para ulama berbeda mengenai waktu menunjuknya. Yang pertama, ulama Malikiyah berpendapat sejak awal. Pokoknya sejak kita tahiyat, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, langsung menunjuk dari awal. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, pendapat ulama Imam Syafi'iyah, yaitu ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Ya, ini kita waktu masih kecil kita belajar ini, ya, waktu masih kecil. Jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, gitu kan? Masih tidur nih. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Dah, ini menurut ulama Syafi'iyah. Itu kedua. Yang ketiga, ulama Hanabilah. Hanabilah itu Hambali. Berpendapat saat kata Allah hampir sama. Dari asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian ulama Hanafiyah saat kata asyhadu la ilaha illallah turun. Nah, kalau teman-teman yang dari Hanafiyah berpegang kepada madhab Hanafiyah, dia hanya asyhadu la ilaha illallah turun lagi. Ulangi ya. Asyhadu la ilaha illallah turun lagi. Asyhadu an la ilaha illallah turun. Jadi intinya untuk menunjuknya kita boleh dari awal terus sampai akhir. Boleh dari asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir. Bisa difahami? Ya, tidak ada masalah. Jadi kapan menunjuknya? Kita ambil dua saja. Pertama menunjuk dari awal. Yang kedua ketika syahadat. Dah itu aja.
Itu dua-duanya boleh dilakukan. Sekarang posisi telunjuk ini seberapa tinggi? Ini boleh kita lurus saja, boleh kita agak nunduk, boleh. Dua-duanya ini ada, nunduk begini atau lurus, sama aja. Yang penting jangan terlalu tinggi. Jangan seperti beko, lurus saja, atau nunduk dikit. Ini dua-duanya dibolehkan. Baik, sekarang menggerakkan. Ini namanya menunjuk ya. Ini menunjuk. Nah, menggerakkan ini dengan menunjuk ini hadisnya berbeda. Untuk menunjuk nih ya. Sekali lagi, untuk menunjuk hadisnya banyak sekali untuk menunjuk. Banyak sekali untuk menunjuk. Coba lihat yang nomor 2 tadi. Nomor 2 tadi. Itu hadisnya beda. Hadis yang atas, hadis nomor poin 2, cara mengepal dan cara menunjuk. Itu ada 2 hadis, bahkan lebih dari ini. Lebih dari 2 hadis ini masih ada hadis-hadis lain yang menjelaskan Nabi menunjuk. Jadi hadis menunjuk itu banyak sekali. Hadis menunjuk banyak. Ya, sehingga para ulama memegang hadis menunjuk lebih dipegang daripada hadis menggerakkan. Hadis menggerakkan itu ada 1. Cuman ini ana tidak sempat cantumin. Hadis menggerakkan itu ada 1 dari Wa'il ibnu Hujr. 1 hadis tentang menggerakkan ini, status hadisnya tidak disepakati oleh seluruh ulama. Tidak disepakati, sehingga untuk menggerakkan itu disunnahkan oleh sebagian dan tidak disunnahkan oleh sebagian. Sebagian berpendapat sunnah menggerakkan tangan, sebagian berpendapat tidak sunnah menggerakkan tangan, yang sunnah adalah menunjuk. Ya. Jadi kita sepakati dulu nih. Sepakati yang ulama sepakat. Yang ulama sepakat adalah nunjuk. Maka barang siapa yang menunjuk, maka telah mengamalkan sunnah. Paham? Siapa yang menunjuk telah mengamalkan sunnah. Kalau tidak menunjuk, gini-gini aja, tidak mengamalkan sunnah. Sah salatnya? Sah karena sunnah. Karena sunnah. Jadi menunjuk ini sunnah. Tidak menunjuk sah. Tapi masa nggak mau nunjuk sih? Tunjuklah. Adapun menggerakkan telunjuk, terjadi perbedaan pandangan. Ya, boleh menggerakkan, silahkan. Tidak menggerakkan, silahkan. Bahkan yang menggerakkan pun cara menggerakkannya berbeda-beda. Cara, bukan waktu menggerakkannya, caranya beda-beda. Coba lihat gini. Ada yang menggerakkan atas bawah gini. At-tahiyatu lillah was-salawatut thayyibat misalnya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Jadi dia setiap ada lafaz doa dia gerakkan. Dari awal at-tahiyatu lillah was-salawatut thayyibat. At-tahiyatu lillah was-salawatut thayyibat.
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Intinya setiap lafaz doa. Karena di situ ada doa yang tadi saya bacakan, itu ada mengandung doa. Ini yang menggerakkan, satu cara menggerakkan kemana? Ke atas, ke bawah. Ada pendapat yang kedua, menggerakkan itu bukan ke atas ke bawah. Kalau ke atas ke bawah ini nunjuk namanya. Makanya menggerakkan itu menurut pendapat kedua kanan kiri. Gini. Nggak pernah lihat ya? Iya, kanan kiri. Tahiyatulillah. Salawatut tayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Gini, tenang. Tugas kita itu mengetahui apa yang disampaikan oleh para yang berilmu. Setelah itu kita boleh ambil satu. Artinya kalau nanti ada yang melakukan gini, at-tahiyatu lillah wassalawatut thayyibat. Harusnya sih enggak gini, ini kecepatan ini. Kalau ini anak enggak tahu dasarnya apa kalau ini. Ini kecepatan. Hah? Iya, menggerakkan. Nah, hadis menggerakkan itu disebutkan dalam hadis itu wa yuharrikuha, menggerakkannya indat doa, ketika doa gitu. Jadi menggerakkan tapi ketika doa, sehingga gerakannya harusnya satu-satu. At-tahiyatu lillah wassalawatut thayyibat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, harusnya gitu. Mungkin yang menggerakkan sekencang ini mungkin mengamalkan bahwa gerakan tangan ini seperti besi memukul setan. Itu ada hadis itu. Pernah dengar? Mukul ini ya, kalau kita giniin ada hadis. Tapi tadi hadisnya diperselisihkan. Kalau kita giniin itu setan kita pukul dengan besi. Itu ada hadis seperti itu. Sehingga mungkin dia lebih cepat, tak. Tapi ya, intinya menggerakkan ini sekali lagi bukan satu-satunya mutlak pendapat ulama, bukan. Itu aja Anda ingin sampaikan. Menggerakkan silahkan, berdoa, setiap doa itu yang banyak pendapat para ulama menggerakkan ya berdoa, bukan terlalu cepat setiap doa. Dan gerakannya berbeda, ada gerakan yang atas bawah, ada gerakan yang kanan kiri. Dah, itu aja sebagai informasi. Nah, bagaimana nih, kita gerakin atau tidak? Tadi Anda sampaikan yang sunnah disepakati, yang tidak digerakkan. Dah gitu aja. Yang disepakati itu yang tidak ada perselisihan, yang benar sudah mutlak sepakat semua ulama adalah sunnah, yaitu hanya diangkat seperti ini. Ini hadisnya banyak, tidak perlu dipermasalahkan lagi kalau ini. Paham? Kalau menggerakkan, itu tadi ada bab, sebagian menggerakkan, sebagian tidak. Rata-rata kebanyakan jumhur, kebanyakan justru tidak menggerakkan. Kebanyakan pendapat justru tidak menggerakkan telunjuk ini. Kebanyakan pendapat justru tidak menggerakkan telunjuk ini, dengan tetap menghargai para ulama yang
menggerakkan, tidak apa-apa. Bisa dipahami ya? Jadi silahkan dipilih, silahkan dilakukan. Mau menggerakkan boleh, tidak menggerakkan itu kebanyakan pendapat ulama seperti itu. Dah, sekarang arah pandangan. Mata kita di dalam sholat kan dianjurkan melihat ke tempat sujud. Enggak kalau sholat, ya kalau kita berdiri, kita ruku', kita duduk tahiyat, maksud itu duduk antara dua sujud, itu sunnahnya mata kita ke tempat sujud. Kecuali kalau kita berada di depan Ka'bah. Kalau kita berada depan Ka'bah, pilihannya mata kita boleh melihat ke Ka'bah, boleh melihat ke bawah. Itu kalau depan Ka'bah kita boleh begini, Ka'bah, kiblat. Tapi kalau tidak depan Ka'bah, anjurannya kita melihat ke tempat sujud. Tetapi khusus untuk tahiyat ini hadisnya sahih dan kuat sekali, bahwa saat tasyahud pandangan mata itu diarahkan ke telunjuk. Jadi kita ketika tahiyat seperti ini, mata kita ke telunjuk. Begitu. Dari tempat sujud ke telunjuk. Hukumnya sunnah. Coba digini, lihat. Biar biasa. Karena kalau nggak biasa, ke tempat sujud lagi. Belajar. Tahiyatulillah atau at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Lihat sini. Lihat tangannya. Supaya tidak melihat jari orang lain ya. Kadang suka keganggu, ada yang terganggu sama saudaranya gara-gara saudaranya goyang-goyang, dia ganggu. Yang salah bukan yang goyang-goyang, yang salah yang ngelirik. Ngapain dilirik? Pokoknya yang goyang-goyangin jangan disalahin aja. Terserah dia boleh menggoyangkan. Ya, yang disalahin yang lirik-lirik. Ngapain ngelirik-lirik? Jadi di sini ada hadisnya, Abdullah bin Zubair berkata, wa asyara bis sababati. Tuh lihat. Kalimat wa asyara bis sababah, kalimat menunjuk ini banyak sekali hadisnya. Menunjuk. Termasuk di sini Rasulullah menunjuk dengan telunjuk. Makanya tadi menunjuk itu disepakati. Karena saking banyaknya hadisnya, menunjuk. Nah, ketika Nabi menunjuk disebut di sini walam yujawiz basaruhu isyaratahu. Nabi matanya tidak melewati telunjuknya. Ya, tidak melebihi telunjuknya, hadis riwayat Abu Dawud. Selesai sampai di sini mengenai tunjuk menunjuk. Ya. Ada pertanyaan? Nah, tidak ada. Yang penting jangan ke atas. Kiblat mana kiblat? Ya gini. Jangan ke langit. Jangan ke atap. Segitu cukup. Habis saja, tutup aja, turunin aja. Habis, turunin. Ya udah turunin aja. Ya. Udah turunin aja. Kalau udah turun gini aja. Nggak ada keterangan di kepal, nggak ada. Keterangannya adalah dan di habisnya tuh pas salam. Yang paling benar itu kita begini, ya tadi kita mulai tadi boleh dari awal atau boleh saat asyhadu al la ilaha illallah. Udah gini kan? Terus kita doa nih. Setelah selesai tasyahud, salawat, kita doa. Ini gini terus nih. Ketika selesai dari doa, kita turunin assalamualaikum. Jadi turun ini enggak
nggak ada, alhamdulillah nggak ada ketetapan khusus, tinggal dilepas saja, selesai. Karena habis lepas kita langsung assalamualaikum. Nanti masalah salam. Sekarang lafaz tasyahud. Di dalam salawat ini ada dua lafaz. Pertama disebut lafaz tasyahud. Yang kedua lafaz salawat. Ada dua lafaz. Satu apa? Tasyahud, dua salawat. Di tahiyat awal yang dibaca hanya lafaz yang mana? Tasyahud di tahiyat awal. Di tahiyat akhir dibaca tasyahud dan salawat. Begini bacaannya. Yang pertama, cara bacanya atau doanya, at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Coba baca sama-sama. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Dah, itu bedanya di depannya aja. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Sekali lagi, 1, 2, 3. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. At-tahiyat artinya adalah hormat. Apa? Hormat, menghormati, kehormatan lillah, untuk Allah. Wassalawat, salat atau doa-doa. Wattayyibat, segala yang baik lillah, untuk Allah. Itu yang pertama. Adapun assalamu alayka sama semua nih. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ini sama semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dah. Lafaz yang kedua. Lafaz kedua yang mungkin sering kita baca. Masih kecil kita belajar ini. Yaitu ikuti. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. 1, 2, 3. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tahiyat, keberkahan, salawat tayyibat untuk Allah. Sudah? Ya, yang di atas lillahnya didepankan. Kemudian wassalawat wa tayyibat dibelakangkan. Al-mubarakat enggak ada, yang di atas enggak ada mubarakat. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga mubarakatnya dihilangkan. Hanya at-tahiyyatut tayyibatus salawatu lillah. Kita baca 1, 2, 3 yang ketiga. At-tahiyyatut tayyibatus salawatu lillah. Arti tahiyat adalah segala rasa hormat, salawat adalah salawat, tayyibat segala kebaikan lillah, untuk Allah atau milik Allah. Sisanya sama. Apa arti assalamu alayka? Apa arti assalamu alayka ayuhan nabi? Salam untukmu wahai nabi, ya, wa rahmatullahi wa barakatuh. Sudah kita nyampaikan salam kepada Nabi. Kemudian yang kedua, assalamu alayna. Apa assalamu alayna? Keselamatan bagi kami. Salam untuk diri kita sendiri. Naam. Assalamu alayka. Ini ada ceritanya nih, cerita tentang kenapa begini. Ya, assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Salam untukmu wahai nabi. Kemudian jawabannya assalamu alayna, salam untuk kita. Ya. Salam untuk kita. Jadi ceritanya begini. Allah menyampaikan kepada Nabi assalamu alayka wahai Nabi. Terus Nabi menjawab, dibalikin assalamu alayka Allah. Enggak boleh, karena Allah itu salam, Allah itu iya, nggak bisa jawab.
Enggak, akhirnya Nabi disuruh jawab assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jawablah wahai Muhammad, keselamatan untuk kami dan seluruh hamba-hamba yang saleh. Kata Nabi dalam hadis lain, kata Nabi, siapa yang membaca doa ini dalam salat, assalamu alaina, selamat bagi kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan selamat bagi hamba-hamba Allah yang saleh, maka doa itu mengenai seluruh hamba Allah yang saleh, seluruhnya. Jadi bapak-bapak mendoakan orang-orang yang saleh saja, tapi ya yang enggak saleh enggak kena ini, beneran ini begitu kata Nabi. Ya, apabila kita membaca assalamu alaina, maka sampai keselamatan untuk kita. Doa selamat di dunia, selamat di akhirat. Ketika kita baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, selamat untuk hamba Allah yang saleh, kata Nabi, faqad asaba jami'a ibadillahi sholihin. Maka doa tadi, doa keselamatan untuk orang-orang saleh tadi telah mengenai seluruh orang-orang saleh yang ada di muka bumi ini. Berarti kita sedang mendoakan orang yang saleh ketika kita salat. Masya Allah. Baru kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu baru kita membaca salawat. Ketika tahiyat awal sampai sini selesai, langsung naik ke atas. Untuk tahiyat akhir tinggal ditambah salawat yang sering kita baca, yang panjang itu, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Kita sudah hafal semua sampai fil alamina innaka hamidum majid. Maka selesailah tahiyat yang wajib dan rukun, selesai. Sisanya disunnahkan berdoa. Kapan berdoa? Minggu depan kita bahas doa-doanya. Nah, sudah? Hah? Ya. Salawatnya tidak pakai sayyidina. Perhatikan ini, maaf lupa nih. Lihat di sini, nih sebentar lagi dulu, sebentar azan. Kita baca yuk, kita baca. Tidak pakai sayyidina. 1, 2, 3. Allahumma salli ala Muhammad. Lagi, wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak pakai sayyidina di dalam salat. Kalau di luar silakan, ada. Kalau memakai karena tidak tahu tidak apa-apa. Kalau sudah tahu nggak boleh. Setahu ana dulu ana belajar di masa kecil itu juga nggak pakai sayyidina kayaknya. Allahumma sholli ala, pakainkah? Enggak, harusnya jangan. Nggak usah pakai karena ini lafaz doa dalam sholat, ikuti teks aslinya. Ya, yang masih pakai tolong dibiasakan tidak pakai. Benar, ini serius, tidak usah pakai dalam sholat. Ini lebih bersih, lebih sehat, lebih sahih. Di luar sholat tidak apa-apa nanti kalau di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat tidak pakai, sama sekali tidak pakai sayyidina. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.